Qalbu bahasa Arab artinya sesuatu yang berubah. Satu. Arti keduanya, qalbu adalah sesuatu yang elastis. Apa arti elastis? Lentur. Itu maknanya. Berubah-ubah, elastis. Apabila qalbu mengalami suatu kerinduan sekarang, bisa jadi nanti tidak, gitu. Maka mumpung sedang rindu, sampaikan lafaz-lafaz kerinduan, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang sholat nggak khusyuk, di saat sholat khusyuk, sholat selama-lamanya, karena mungkin itu tidak terulang lagi seumur hidup. Tapi juga qalbu berarti sesuatu yang layyinah, yang halus, lembut, elastis. Qalbu berarti sesuatu yang layyinah, yang halus, lembut, elastis. Apabila dia dibiarkan mengeras, dia menjadi tiada rasa, dia menjadi tidak peka, dia menjadi tidak bisa dirubah. Jadi ciri-ciri qalbu bermasalah, dia tidak bisa tersentuh oleh kalimah, tidak bisa merasakan getaran-getaran nama Allah. Itu namanya qalbu yang qasi, qaswah. Jadi qalbu kita ini kalau sudah keras, mirip kayak liver keras. Dia nggak bisa lagi menyaring, tidak bisa lagi menyaring cairan di tubuh kita. Apa yang terjadi? Penyakit batin akan masuk dan menjadi karakter. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, qalbu ini sangat penting. Karena ia penting, Allah membahas tentang qalbu lebih dari 100 kali dalam Al-Quran. Lebih dari berapa? Kalau sholat cuma 55 kali atau 50-an Allah nyebut kata sholat, ditambah dengan sholawat mungkin tambah. Tapi kata qalbu bisa berlipat-lipat kali lebih banyak daripada sholat. Artinya apa? Kalau kita sholat tanpa qalbu, sholatnya tidak bermakna. Zakat, infak, sedekah kalau digabung 80-an. Aqimus shalah wa atuz zakah, dua beriring-iringan sekitar 26, 27 atau 28 ya. Tergantung indeksnya, cara membaca indeksnya. Lebih sering qalbu, lebih sering qalbu. Qalbu masih 100-an. Ini baru cuma 28, 26. Apalagi haji umrah. Umrah cuma 2 kali dalam Al-Quran disebutkan. Lalu kenapa kita jadi agen umrah tidak menjadi agen qalbu? Atau umrah dengan qalbu? Belum ada ya. Bicara qalbu bukan bicara suci, sok suci. Justru bicara qalbu membicarakan bahwa kita ini bukan suci. Saya ngomong ini gak suci. Jadi jangan dibayangkan kalau udah ngomong qalbu, kita ini jadi orang yang sangat bersih, sangat suci. Enggak. Semakin bicara qalbu, semakin sadar bahwa di qalbu ini ada kotoran. Kalau sudah mulai muncul kesadaran, maka kita tidak sempat membicarakan qalbu orang lain. Dari semua ayat itu, ada yang paling dahsyat. Allah mengatakan tentang karakter-karakter yang gampang kita pahami dari sifat-sifat manusia. Pertama, karakter orang yang beriman. Orang beriman itu karakternya satu saja. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, qalbunya bergetar. Coba sebut nama Allah, Bapak Ibu. Allah gitu. Ada getaran enggak? Hah? Kayaknya enggak ya.
Berarti nyebutnya nggak pakai idza zukira. Zukira bahasa Arab itu beda dengan zakara. Zukira itu artinya disebut. Kalau zakara menyebut. Beda ya? Itu artinya talqin. Talqin zikir itu menjadi penting. Harus ada guru yang menyebut di depan kita. Maka ketika ada yang menyebut itu, nama Allah disebut-sebut di hadapan orang beriman, lalu masuklah kalimah itu dalam kolbunya, dan kolbunya bergetar, wajilat. Kenapa disebut wajilat? Apa arti wajilat? Wajilat artinya bergetar karena takut, bergetar karena segan, bergetar karena merasakan dahsyatnya yang punya nama. Itu wajilat, bukan menjilat ya, beda ya. Wajilat. Al-wajlah yakni al-khawf. Al-wajlah itu rasa takut, segan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekolah tinggi-tinggi, umumkah, agamakah, tapi tidak ada sekolah untuk meninggikan nama Allah di kolbu. Oleh karena itu, walaupun kadang sudah doktor, sudah MA, sudah LC, sudah sarjana, sudah diploma, tapi kalau disebut nama Allah, biasa aja. Kenapa? Karena sekolah itu cuma untuk akal, sedangkan kolbu belum disekolahkan. Oleh karena itu, jangan-jangan di luar sana ada sekolah yang bukan sekolah formal, tapi dia bergerak untuk mengajari kolbu. Kurikulumnya tentang kolbu. Jika kolbu itu disebut sesuatu yang bergerak-gerak, sesuatu yang berubah-ubah, maka kolbu ini kadang bergerak normal, namanya kolbu yang sehat. Disebut nama Allah, dia bergetar, geraknya normal. Tapi kadang-kadang kolbu itu disebut nama Allah, dia tidak tergerak. Jangan-jangan di dalamnya tidak normal. Jangan-jangan di dalamnya ada penyakit. Ya. Kolbu itu bergerak cepat sekali, Pak. Bapak senang, saya sekarang bisa benci dalam sesaat. Bapak benci seseorang bisa senang dalam sesaat. Begitu cepat gerak di kolbu. Maka hati-hati bicara kolbu itu ya. Kolbu kalau sehat disebut nama Allah, dia bergetar. Tapi kalau tidak, dicurigai ada penyakit di dalamnya. Kalau ada penyakit, lalu bagaimana caranya? Kebetulan ini ada Bu Dokter nih ya. Kalau kita sakit, menurut Bapak ini, secara agama wajib berobat gak? Sakit fisik wajib. Kalau sakit kolbu wajib berobat gak? Lebih wajib. Bener ya? Kalau sakit kolbu wajib gak berobat? Bener nih. Udah diobatin belum kolbunya? Sholatnya khusyuk nggak? Kalau nggak berarti kolbunya ada masalah. Baca Qur'annya nikmat nggak? Jangan-jangan di lisan kolbunya ada masalah. Ada sariawan. Baca la ilaha illallah nikmat nggak? Atau cuma mengikuti tradisi? Dulu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sama kayak burung beo. Nggak ada nikmatnya.